Jangan lupa subscribe At-Tahkim Bajang Channel. Pecah hati adalah keliru, satukan di Bajang Channel. Jangan lupa dari kita untuk kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jalla jalaluhu. والصلاة والسلام على صافي الله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, karena mensyukuri nikmatnya adalah wajib. Allah dengan Rahman Rahimnya, pengasih yang tidak pilih kasih, sayangnya tiada terbilang. Hari ini Allah pilih kita kembali sampai hari tanggal 22 Syakban. 7 hari lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia. 7 hari ini bulan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 7 hari yang akan datang adalah bulan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla kuatkan kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan kita. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dicaci maki tapi tidak pernah membenci, tapi Nabi yang terhina, Nabi yang dihina-hina, tapi tetap selalu senyum saja. Nabi yang tidak pernah lelah dalam berdakwah sampai mati, sekalipun tidak pernah digaji. Dan itulah Allah berikan hidayah dan sampai kemuliaan agama dalam hati-hati kita. Dan hari ini kita duduk rapi munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah letakkan kita dalam hamba-hambanya yang ikhlas menuju kepadanya. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Tema khutib kali ini adalah kemuliaan kesabaran Rasulullah di bulan yang agung. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala wa Tabaraka alaih. Sebelumnya Tiang berwasiat kepada diri Tiang dan kita semua, mari kita pegang takwa, dakwahkan takwa dan mengamalkan takwa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah Azza wa Jalla telah berwasiat kepada seluruh utusan-utusannya sebelum kita, dan telah ditulis dalam kitab-kitab mereka tentang penyampaian kalimat takwa. Wa iyyakum anittaqullah. Dan hai Muhammad, firman Allah Azza wa Jalla, berwasiatlah engkau dengan kalimat takwa. Al-ayah. Hari ini yang meminjam mimbarnya Rasulullah untuk menyampaikan kalimat takwa yang tersebut dalam ayat-ayatnya.
Takwa yang menurut definisi para ulama adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Mudah diucapkan. Anak kita saja SD kelas 1 sudah hafal definisi takwa. Tapi apa di belakang makna daripada definisi ini? Itulah orang yang akan kuat menerima kedatangan Ramadan dan ibadah Ramadan setelah kuat di bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan dan mengambilkan contoh di bulan yang mulia ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat At-Tabrani disebutkan di bulan Sya'ban ini seluruh dosa-dosa diampunkan Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala wa Tabaraka alaih. Seluruh dosa diampunkan Allah. Hanya 2 dosa yang tidak diampunkan Allah Azza wa Jalla. Manakah dosa itu? Yang pertama adalah dosa orang yang menyekutukan Allah, yang dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam bahasa hadisnya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kedua adalah sampai kepada bulan Sya'ban masih memutus hubungan dengan saudara-saudara seimannya, masih memutuskan hubungan dengan saudara-saudara semuslimnya. Dalam kitab Muhtarul Hadisun Nabawiyah, qala Musa bin Imran, ya Rabbi, ma an a'azzu di ibadika indak. Qala man idha ghadara khafara. Rahul Baihaqi an Abi Hurairah. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapakah orang yang kuat di sisimu wahai Tuhanku? Kata Nabi Musa. Allah Azza wa Jalla menjawab Nabi Musa, wahai Musa, orang yang kuat di sisiku adalah orang yang bersalah kepada orang yang lain, tetapi orang lain yang tidak bersalah datang meminta maaf kepada orang yang bersalah. Inilah orang yang paling kuat di sisiku, kata Allah Azza wa Jalla. Hadis ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, dan meneteslah air mata para sahabat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala wa Tabaraka alaih. Setelah 1 hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih, datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetuk pintu Rasul. Assalamu alayka, keselamatan kepadamu wahai Aisyah anakku. Dibukalah pintunya oleh Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam berbagai kitab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang salah satu disebut orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia datang kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, adakah sunnah Nabi yang aku cinta? Adakah sunnah Rasul yang aku cinta, yang belum mampu aku laksanakan, yang belum aku laksanakan wahai anakku? Jawab Aisyah, wahai bapakku, seluruh sunnah Rasul engkau melihatnya dan engkau telah melaksanakannya. Tapi adakah yang aku tinggalkan wahai anakku? Wahai bapakku, setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke ujung pasar Madinah. Dia selalu memintaku untuk membungkus sedikit makanan. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar, inilah wahai anakku sunnah yang belum aku lakukan dan aku akan melaksanakannya.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pagi-pagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke ujung pasar Madinah. Di sekilat sekelilingnya, yang ada di ujung pasar adalah orang tua yang buta renta. Tua, buta. Lalu Sayyidina Abu Bakar mendekat, dan kemudian dia bungkak makanannya, dan kemudian disuapi makanan ini. Apa kata orang buta ini? Ingatlah, setiap hari engkau datang kepadaku, tidak pernah bosan-bosan engkau beri aku makan dan engkau menyuapiku. Sekalipun aku tidak senang kepadamu. Yang kedua, pesanku kepadamu, jangan engkau dekat kepada Muhammad, orang yang paling aku benci, orang yang paling aku hina. Dan aku sampaikan kepada siapa saya yang bertemu denganku, termasuk engkau, untuk membenci Muhammad, karena dia tidak mengikuti agama nenek moyangnya, dia membawa agama barunya. Itulah yang paling aku benci. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia biasa hampir tak tahan emosinya. Lalu orang tua itu berkata, kenapa nasi yang kau berikan kepadaku rasanya lain? Kenapa tanganmu yang menyuapi aku lebih keras dari tangan orang sebelumnya? Begitu engkau datang ucapkan salam, ucapanmu agak keras, tidak lembut. Kau berbicara kepadaku agak keras. Mendengar ucapan ini tak tertahan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bercucur air matanya. Jadi orang yang dihina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dibenci adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benci kepada orang tua ini. Bahkan setiap pagi Rasul yang beri makan, dia kunyahkan dengan mulutnya, dia beri dengan tangannya, disuapi orang tua yang buta ini. Ini yang ditangisi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa akhlak jiwa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Nun ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad, akhlakmu sungguh mulia. Kemuliaan daripada bulan Sya'ban ini, salah satu di antara 5 kemuliaan adalah Allah Azza wa Jalla turunkan ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi yang ngetren di semua pondok pesantren se-Indonesia, yang dimaksud adalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya selawat sampai Nabi senaraikan dalam hadisnya, man nasya salat alayya faqad akhta'u tariqul jannah. Siapa yang lupa umatku selawat ingat kepadaku, sungguh jalannya putus ke surga Allah Azza wa Jalla wa ta'ala wa tabaraka alaihi. Dengan pelan-pelanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambil bercucur air matanya, tersengal-sengal ucapannya, wahai orang tua, sungguh yang menyuapimu makanan hari ini, yang orang kau benci, yang paling kau hina, yang paling tidak kau sedang itu, 1 hari lalu telah wafat. Orang tua itu berkata,
Siapakah dia? Dia adalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berteriaklah perempuan tua yang buta ini, wahai orang yang menyuapiku makanan, wahai orang yang ikhlas kepadaku menyuapiku makanan, aku selalu membenci Muhammad, tapi dia yang paling cinta kepadaku. Aku paling hina Muhammad, tapi dia yang paling sayang kepada aku. Saksikanlah hari ini, sekalipun aku belum bisa memberikan balas jasa padanya, saksikan hari ini aku menjadi pengikutnya dan berteriak menangis mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat mulia inilah yang membuat kita mulia di dunia dan mulia kita di akhirat. Man kana fi akhiri kalamih asyhadu an la ilaha illallah ay la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah. Siapa yang dalam akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah, pasti dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini, kesimpulan khatib di mimbar yang singkat ini, mari kita meniti umur yang singkat ini untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki bulan kemuliaan kita, yakni bulan Ramadan. Sedang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah semua harga telah naik. Harga minyak naik, harga terigu naik, harga telur naik, semua naik. Satu yang turun, yakni turunkan suara loudspeaker. Sebagai seorang yang beriman dan taat, sebagai seorang yang beriman yang merasa terpanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keraskan suara syiar agama Allah azza wa jalla. Karena barang siapa yang mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala minat taqwa, dia akan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita takut, sekalipun seluruh harga akan naik, akan datang satu bulan, kata Allah, iza ja'a Ramadan nazarallahu birrahmah. Ketika datang bulan Ramadan, akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh pintu-pintu rahmatnya. Semahal apapun kebutuhan hidup kita di dunia, Allah akan buka. Tak satu pun hamba-hambanya tak mampu berbuka, tak satu pun hamba-hambanya tak mampu untuk berkelor sahur. Karena itulah adik-adik bajang, mari kita bersungguh lewat mimbar yang mulia ini, mari kita berbanyak istighfar. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang mendapat hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.